Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi transformasi bagian yang pertama tentang translasi. Translasi dalam bahasa Indonesia artinya pergeseran. Gesernya dari mana? Saya ambil contoh, gesernya dari A ke B. Gesernya dari C ke D. Nah, AB inilah yang disebut dengan nama vektor geser. Vektor geser adalah ruas garis yang mempunyai arah. Dari A ke B disebut ruas garis nih. Arahnya ke sana. Perhatikan yang ini menunjukkan arah. Sedangkan CD nih, vektor CD mempunyai arah ke sana, ke kiri atas namanya. Vektor geser AB mempunyai arah kemana? Ke kanan atas. Vektor geser EF memiliki arah kemana? Arah ke atas. Vektor geser diberi simbol XY. X itu menunjukkan arah ke kanan atau ke kiri, sedangkan Y menunjukkan arah ke atas atau ke bawah. Penulisan vektor geser XY boleh ditulis sebagai kiri kanan. Selain atas bawah, boleh ditulis kiri kanan, yaitu XY bisa ditulis X, Y. Nah, sekarang kita lihat vektor geser AB. Vektor geser AB itu dari A bergerak ke arah B, ke kanan dulu, baru ke atas. Jadi, yang atas menunjukkan arah kanan kiri, yang Y bawah menunjukkan arah atas atau bawah. Jadi, vektor geser AB ini untuk menuju dari A sampai B, itu bergerak ke kanan dulu 2 langkah, baru ke atas 1, 2, 3, 4, 5 langkah atau 5 kotak. Ke kanan 2 kotak, ke atas 5 kotak. Jadi disebut ke kanan 2 kotak, berarti ke kanan 2, kemudian ke atas 5. Artinya 2, 5. Kalau ditulis nyamping, tulisnya menjadi 2,5. Jadi boleh ditulis ini, boleh ditulis ini. Kira-kira begitu, mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita lihat vektor geser CD. Dari C ke D diberi simbol B. B vektor ditulis atasnya di garis. B vektor dari C menuju D, kita lihat arahnya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri dulu, baru ke atas. Jadi ini ke kiri dulu, baru ke atas. Ke kirinya berapa kotak? Dari C ke D, 1, 2, 3. 3 kotak ke kiri. Kemudian ke atasnya, 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke atas. Maka ke kiri itu nilainya negatif, berarti min 3. Ke atas positif, berarti plus 4 atau 4 saja. Atau boleh ditulis min 3,4. Jadi membuat vektor geser itu sangat mudah. Berikutnya vektor geser C. Vektor geser C itu dari E menuju F. Dari E menuju F itu langsung ke atas. Berarti langsung ke atas. Nggak perlu ke kanan, nggak perlu ke kiri. Makanya ini namanya nggak kemana-mana. Berarti 0. Kemudian kemana? Ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ke atas 4. Jadi jawaban vektor geser C notasinya adalah 0,4. Atau boleh ditulis 0,4. Sekarang kita lihat vektor geser yang keempat. Vektor geser D. Ini vektor geser D. Dari G menuju H. Lihat panahnya. Panahnya itu dari G menuju H. Jadi nggak boleh dibalik HG, enggak. Tapi dia harus G menuju H. Kita lihat dari GH. Kemana dulu? Kita lihat ke kanan apa ke kiri dulu? Ternyata dia ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ke kiri 4. Setelah ke kiri 4, dia kemana? Ke bawah 2. Ke bawah 2. Ke kiri berarti negatif. Jadi jawabannya menjadi min 4. Ke bawah negatif berarti min 2. Atau boleh ditulis
min 4, min 2. Mudah kan? Nah, sekarang berikutnya vektor geser E. Vektor geser E itu ke kiri. 1, 2, 3. Ke kiri 3. Berarti yang atas ke kiri 3. Apakah ke atas atau ke bawah? Nggak kemana-mana. Jadi 0. Maka jawabannya ke kiri, negatif. Jadi min 3, 0. Atau boleh ditulis min 3,0. Itulah yang disebut dengan nama vektor geser. Nah, sekarang bagaimana? Kita balik. Kalau tadi dari gambar Anda bisa membuat vektor geser, sekarang Anda membuat vektor geser gambarnya kalau diketahui simbol vektor gesernya. Contoh, vektor geser PQ artinya dari P menuju Q. Q-nya di mana? Kalau simbolnya 40. Oh, ternyata 40, 4 nilainya positif. Berarti ke kanan. Ke kanan 40 nggak kemana-mana. Jadi vektor geser K hanya ke kanan saja. 4 langkah. Ke kanan 4 langkah. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Jadi sampai di sini. Namanya PQ. Mulai dari P sampainya di Q. Kita tinggal tarik garis. Nah, maka inilah yang disebut dengan vektor geser PQ. Kalau di simbol pakai K, beri simbol aja di sini K. K. Nah, sekarang berikutnya saya akan bikin vektor geser lain di sini. Nah, vektor geser RS dimulai dari S, R menuju S. Dimulai dari R menuju ke S. Dengan notasi 0 min 3. Oh, 0 berarti nggak ke kanan, nggak ke kiri. Min 3 berarti ke bawah 3. Berarti vektor geser ini ke bawah 3. Dari R ke bawah 3 menuju S. 1, 2, 3. Jadi sampai di sini. Di sini letak S. Tinggal ditempelin saja. Jadilah dia vektor geser RS. Simbolnya adalah L. Beri simbol di sini L. Nah, selanjutnya kita bikin vektor geser TU. Dari T menuju U. Dari T menuju U. Saya beri simbol di sini T misalnya. Menuju U. 5 min 3. 5 berarti positif. Yang atas positif berarti ke kanan 5. Oh, bawah negatif. Berarti ke bawah. Kanan 5, bawah 3. Berarti ke kanan 5, ke bawah 3. Ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 3. 1, 2, 3 sampai di sini. Kalau ini T berarti di sini U. Tarik garis. Arahnya dari T menuju U. Maka inilah yang disebut dengan vektor geser TU atau disebut vektor geser M. Beri simbol di sini M. Sekarang yang terakhir vektor geser N atau diberi simbol VW. Dari V menuju W. Saya letakkan di sini nih. Nah, misalnya di sini. Mulai titik V. Min 3, min 5. Atasnya min. Berarti ke kiri. Bawahnya min. Berarti ke bawah. Kiri bawah. Kiri bawah. Kirinya 3. 1, 2, 3. Bawahnya 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ke sini jawabannya. Jadi dari V menuju W. Maka ini menjadi vektor geser VW. Nah, simbolnya adalah N. Kira-kira begitu? Inilah yang dimaksud dengan vektor geser.